itu diambilnya dari apa? Dari sisa minyak, bukan minyak bumi, gas alam. Jadi kalau kita melakukan penambangan gas alam itu, ada satu dari refinerinya mereka itu disalurkan khusus untuk membuat gas nitrogen itu dalam bentuk padatan, kristalisasi istilahnya, rekristalisasi. Jadi nitrogen itu dibuat menjadi kristal, makanya pupuk urea itu, kalau kita lihat pupuk urea di petani kita itu dia berbentuk seperti gula. Gula ini kan kristal. Begitu juga dengan pupuk urea ini, dia diambil dari gas. Jadi tanaman kita ini dikasih unsur yang bersifat sintetis. Jadi seperti manusia kalau diinjekkan narkoba, itu perlakuan itulah yang dilakukan oleh tanaman di petani kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari sisi pola distribusi. Ini yang lebih berat lagi, karena disinilah faktor perekonomian petani kita terbelenggu. Di Amerika itu yang lebih, kalau kita di Indonesia katanya yang orang dikatakan kaya itu kalau dia kerja sebagai kontraktor. Kalau di Amerika yang perekonomiannya di atas rata-rata itu pekerjaannya adalah petani. Berbanding terbalik dengan kita. Kalau kita kenapa? Karena distribusi pupuk dan distribusi pestisida semua diatur oleh oleh pemerintah. Sama seperti kita ini mempunyai kendaraan, tapi tempat kita mengisi bensin satu-satunya cuma di Pertamina, di pom bensin. Begitu juga dengan petani kita. Mereka menanam, satu-satunya tempat mendapatkan pupuk dan pestisida ya distribusi dari petani, dari pemerintah. Sama persis dengan subsidi BBM kita. Jadi ada pilihan begitu. Ada yang non subsidi, ada yang subsidi. Kalau kita ini, kalau di kendaraan bermotor ada bensin premium, ada Pertalite, ada Pertamax, ada Pertamax Plus. Tergantung dari nilai oktannya. Begini juga di petani kita terhadap pupuk. Permasalahannya adalah kita di kendaraan bermotor spekulannya itu sedikit. Satu-satunya atau kadang yang bermain di wilayah spekulan itu adalah pedagang bensin botolan. Itu pun tidak bersifat menyusahkan, malah kadang membantu kita. Tapi di petani, begitu pupuk didistribusikan, kadang mereka itu ada satu manajemen terselubung, itu ditampung dulu. Disinilah tingkatan keresahan bagi petani kita. Kadang dia punya uang, tapi akses untuk mendapatkannya itu tidak ada, sehingga harga pupuk itu dibuat menjadi tinggi. Kalau mau ambil iya ada, tapi harganya tidak seperti harga subsidi lagi. Kemudian ya untuk bisa mendapatkan akses pupuk, disinilah praktek rentenir masuk. Nih ada uang, boleh pakai dulu, tapi nanti hasilnya saya beli dengan harga sekian. Makanya kalau kita dengar harga cabai kemarin itu menyentuh angka 95.000 per kilo, 100.000 per kilo, sampai menyentuh titik 250.000 per kilo. Yang untung itu bukan petani kita. Ya, yang untung itu yang makelarnya. Jadi pada tingkatan di lingkup pertanian itu yang kaya itu adalah makelar dan rentenir. Petani kita itu ada pada situasi yang tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena sama seperti kalau misalnya kita punya kendaraan, kita punya lahan, kita punya kendaraan, tapi tidak ada bensinnya, nggak ada pupuknya. Inilah kemudian yang saya anggap bahwa bertani organik itu adalah sebuah gerakan juga. Jadi ada dua sektor sebenarnya di situ. Dan terakhir hari ini saya sedang membangun sebuah riset dari beberapa
ternyata di wilayah pesisir terakhir itu kan kepala dinas Wakatobi. Iya. Nah, dia melapor kalau di sana itu ada semacam ledakan bintang laut dari spesies Acantha's terplensi, nama spesiesnya. Dia itu mampu menghabiskan karang lebih cepat daripada pengebom ikan, spesies ini. Nah, terus saya lihat dari beberapa referensi termasuk dari BBC dan National Geographic Channel, ternyata dia adalah spesies yang faktor perusak karang terbesar di wilayah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Usut punya usut, ternyata ledakan populasi dari bintang laut pemakan karang ini itu dari limbah nitrogen pertanian atau pupuk urea, penggunaan pupuk urea petani kita. Itu dibawa melalui sungai masuk ke laut. Inilah yang menjadi makanan utama dari embrio bintang laut ini, sehingga dia meledak populasinya. Jadi ada korelasi antara kerusakan praktek pertanian di ekosistem daerah aliran sungai dan di pesisir. Ini kemudian saya sedang membangun riset bagaimana mengolah bintang laut ini untuk menjadi dia menjadi 3 unsur. Dia menjadi biofertilizer atau pupuk organik, kemudian menjadi pestisida, pembasmi hama, dan dia menjadi ZPT, zat pengatur tumbuh. Pestisida ini kalau saya kaji secara teori, kemungkinannya itu sangat besar. Dia bisa menjadi bakterisida, pembasmi bakteri yang merusak tanaman, fungisida, pembasmi jamur yang merusak tanaman, insektisida, pembasmi serangga yang merusak tanaman, dan banyak. Apakah dia bisa menjadi pembasmi tikus juga, walau alam bisawab, karena ini baru sebatas konsep hipotesis yang sedang saya bangun untuk itu. Terus sampai balik ke Jogja, kembali ini barusan saya lihat, ini kalau di kosan ini terlalu banyak, maksudnya sampahnya agak unik begitu. Beda kalau kita di rumah, maksudnya kalau kita hidup dengan orang tua di rumah, sampahnya beda dengan kita hidup di kos. Di kos itu yang paling banyak ampas kopi, roti kadaluarsa, wafer kadaluarsa, abu rokok, abu rokok, ini apa segala macam, somai dan lain-lain. Jadi kalau begitu ya kita bisa merubah ini semua menjadi pupuk. Tinggal bagaimana mendesain sebuah teknologinya yang praktis begitu. Karena kan kecenderungan mahasiswa itu tidak mau rempong, dia tidak mau ribet. Jadi ya tinggal dimodifikasi, ada limbah cair, ada limbah padat. Limbah padat ya tinggal tempat sampah, kresek, sudah buang kertas apa segala macam di situ. Tapi ampas kopi ini daripada mendatangkan semut, tikus dan kecoa, mending kita rubah menjadi pupuk, kemudian ya buat bunga-bunganya ibu kos. Iya. Biasa, dan alhamdulillah ibu kos saya itu sangat baik ke saya. Apalagi sejak bunga-bunganya berbunga, tanaman hiasnya berbunga, saya jadi Anggreknya terutama. Kalau saya masih penasaran dengan ini, coba diterangkan masalah ini. Oh iya. Iya, dari kamu. Bukan dikasih tante. Gak tahu, gue gini aja. Pembuatan pupuk itu prinsip dasarnya sebenarnya fermentasi. Fermentasi ini ada 2, aerob atau menggunakan udara, dan anaerob. Atau kedap udara.